at-tayyus wa rajulatu minan nisa wa nutminul laham. Qalu ya Rasulullah, amma nutminul laham faqad arafna. Fama tayyus? Qala alladzi la yubali man tablu ala ahlihi. Qulna famar rajulatu minan nisa? Qala allati tasabbahu fi rijal. Al-hadis al-kamakal. Ayal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih banyak sekali diberikan oleh Allah taufik, rahmat serta hidayahnya, termasuk hidayah sempat melakukan ibadah siang Ramadan di siang hari, kemudian juga ibadah siang Ramadan di malam hari. Semua itu tentu kalau bukan karena Allah kita tidak sempat melakukan rangkaian ibadah. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah memberikan tuntunan kepada kita minal zulmatilah. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan problema yang terjadi di kalangan remaja kita atau pemuda kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu kita tahu dan memang nampaknya sederhana apa yang terjadi di antara remaja kita atau pemuda kita. Namun kelihatan sederhana itu bila mana kita tidak memperhatikan dan mengarahkan remaja kita, pemuda kita. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak kita, remaja kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang terjadi di antara remaja-remaja kita atau pemuda kita? Biasanya kalau sudah menginjak remaja atau jadi pemuda, itu yang pertama adalah menampakkan kecantikannya, kemudian bergaul dengan siapa. Setelah itu dia akan menampakkan bahwa dirinya itu mewujudkan seperti apa. Lalu kita selaku orang tua, bagaimana kita akan mengarahkan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tadi di antara remaja-remaja kita itu adalah tatkala sudah menginjak remaja atau pemuda. Bagi yang putri tentunya akan menampakkan kecantikannya. Kalau kita menampakkan kecantikannya kan berbeda, akan menampakkan kegagahannya, pertampangannya. Dari sini setelah itu tentu akan bergaul dengan siapa. Nah, setelah menampakkan kecantikannya tersebut, maka si remaja tadi, si putri yang sudah menginjak remaja atau akan menjadi seorang pemuda tadi, akan mempercantik dirinya, bahkan keluar dengan percaya diri. Bagi seorang putri, anak-anak kita itu bahkan tidak menutup aurat. Inilah yang menjadikan kita selaku orang tua akan bertanggung jawab penuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita seorang bapak yang soleh,
yang setiap hari selalu untuk ibadah pada Allah dengan khusyuk. Tengah malam melakukan sholat malam dengan khusyuk. Di pagi hari, di tengah-tengah kesibukannya, selalu menyempatkan waktu untuk sholat duha. Apapun perintah Allah selalu dikerjakan. Tatkala seorang tua yang soleh tadi punya anak yang tidak memakai jilbab, maka selangkah menuju surga, tetapi jika disatu juga menuju ke neraka. Nauzubillah. Inilah mengapa kita harus memperhatikan remaja kita, mengapa kita harus memperhatikan pemuda kita, sebagai wujud tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena semua itu di dalam surat At-Takasur ayat 8 dijelaskan. Allah telah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu benar-benar akan ditanya tatkala kita hidup di dunia ini, kenikmatan yang megah ini akan ditanya Allah, dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah. Tatkala anak kita, remaja kita, pemuda kita yang putri tidak memakai jilbab, ini juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kesempatan yang mulia inilah, di bulan suci Ramadan inilah, tatkala ada anak-anak kita, alhamdulillah mungkin kalau anak kita sudah pakai jilbab, mungkin anak saudara kita, kami juga merupakan keluarga kita, mungkin cucu kita selaku orang tua juga bertanggung jawab penuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah mempercantik dirinya, dia setelah akhirnya berteman kepada seorang yang lain, yang mungkin sesama jenis teman putrinya, juga berteman kepada teman laki-lakinya, bergaul seusianya. Setelah bergaul, kadang-kadang dalam pergaulan tersebut, inilah kesempatan kita orang tua juga harus melihatnya, anak-anak kita, remaja kita, pemuda kita, bergaul dengan siapa. Bahkan tatkala ada temannya seorang pemuda, kalau mungkin anak kita, remaja kita, seorang putri, mendatangi ke rumah kita, minta izin membawa atau mengajak keluar, tentu kita selaku orang tua akan melarangnya. Mengapa demikian? Kalau kita memberikan kebebasan anak kita, berarti kita selaku orang tua tidak ada rasa cemburuan. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhuluna jannah ad-dayus. Tidak akan masuk surga ad-dayus. Siapa ad-dayus? Apakah manusia? Bukan. Ad-dayus, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi, adalah alladzi la yubali man taqahu ala ahdihi, yaitu orang-orang yang tidak peduli siapa yang mendatangi anak-anak maupun istri. Jadi tidak ada kecemburuan. Misalnya anak dibawa ke sana kemari, berarti kita selaku orang tua tidak membolehkan, tidak mengizinkan. Maka kita selaku orang tua memberikan nasihat pada anak-anak kita, remaja kita. Hai anakku, kalau kau masih cinta, rindu, sayang kepada ayahmu, maka hendaknya engkau tetap berjilbab. Maka hendaknya engkau tetap jangan mengikuti temanmu yang berlawanan jenis tersebut.
Karena nanti kalau engkau tidak rindu kepada ayahmu, kalau engkau tidak rindu pada bapakmu, maka engkau akan menjerumuskan bapakmu ini ke neraka. Nauzubillah. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Sekali lagi ini penting, lebih-lebih kita berada di bulan suci Ramadan ini. Kita arahkan anak-anak kita, kita gembleng kemana anak kita akan kita bawa nanti. Tentu untuk menjaga ini semua, pendidikan yang terbaik remaja kita, pendidikan yang terbaik kepada pemuda-pemudi kita. Selain kita tidak bisa mendidik secara maksimal, kita pasrahkan kepada para ustadzah di pondok pesantren. Itulah yang terbaik bagi remaja-remaja kita. Usia remaja di tingkat SLTP maupun SLTA yang terbaik untuk saat ini adalah di pondok pesantren. Misalnya anak kita tidak bisa kita titipkan di pondok pesantren, minimal kita upayakan, kita sediakan ada waktu, kita sarankan anak-anak kita untuk ngaji di sebuah kajian khusus yang sifatnya rutin dan kita selaku orang tua mengawasinya. Karena kalau dia demikian bergaul dengan temannya, bisa jadi misalkan itu remaja putri kita, misalkan sampai bebas akan seperti, mungkin bahkan seperti anak laki-laki. Kalau ini terjadi, na'udzubillah, berarti ini rajulah, dan ini juga tidak akan masuk surga. Siapa rajulah itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rajulah seorang wanita yang menyerupai anak laki-laki, artinya berpakaian anak laki-laki seperti anak laki-laki. Bahkan sering saat ini kita jumpai anak-anak perempuan yang pakai, mohon maaf, pakai celana pendek, pakai motor yang besar, tidak motor yang besar seperti ninja. Bahkan itu saya sempat pernah berpapasan beli seperti anak laki-laki. Nauzubillah. Ini pendidikan yang terbaik yang tetap di pondok pesantren. Atau kalau tidak bisa di pondok pesantren, berarti kita upayakan ikut di sebuah kajian-kajian yang sifatnya rutin. Kalau memang itu tidak bisa, mungkin belum mampu, tetap kita berdoa kepada Allah SWT, terutama di bulan suci Ramadan. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dan inilah yang terjadi di kalangan perfilman remaja-remaja kita. Kemudian setelah berteman, yang selanjutnya akan memperlihatkan kepada orang lain siapa saya. Itulah remaja. Setelah memperlihatkan siapa saya, itu menjadikan kita harus sangat hati-hati. Sekali lagi, kehati-hatian kita, mari kita arahkan anak-anak kita untuk selalu mengabdi kepada Allah SWT. Lebih di bulan Ramadan ini kita ajak membuka kembali membaca Al-Quran. Tentu sebagai orang tua kita tidak menyuruh saja, tapi juga kita memberikan contoh juga untuk membaca Quran. Berikan contoh kita juga mengikuti sebuah kajian-kajian. Dengan demikian insya Allah kita akan kita selaku orang tua. Kurang lebihnya hanya itu yang dapat